Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait mata kuliah praktikum perpajakan untuk bagian 4, yaitu tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 22. Nah, bagian 4 ini akan diperuntukkan untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 pada perkuliahan. Di bagian 4 ini, sasaran pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami aspek pajak penghasilan pasal 22 dan menyelesaikan soal PPh pasal 22 terkait transaksi dengan BUMD maupun transaksi impor. Selain pendahuluan, di sini juga disajikan sekilas materi pembelajaran terkait PPh pasal 22. Mahasiswa akan nantinya diberi waktu untuk memahami atau mempelajari sekilas materi PPh pasal 22 terlebih dahulu. Di sini juga disertakan tarif PPh pasal 22 atas suatu objek pajak atau kegiatannya. Baru kemudian di bagian ketiga ada latihan soal. Latihan soal ini nantinya akan dikerjakan oleh mahasiswa pada pertemuan ke-6. Latihan soalnya ada 5 soal. Kemudian dari 5 soal tadi ada petunjuk pengerjaannya, yaitu kerjakan di kertas kerja yang telah disediakan di bawah ini. Nah, jawaban dari mahasiswa nantinya akan ditulis di kertas kerja yang telah disediakan di dalam modul ini. Kemudian setelah latihan soal di bagian 4 ini juga ada kasus. Kasus 5 ini nantinya akan dikerjakan oleh mahasiswa pada pertemuan ke-7. Ada penyajian kasusnya atau soalnya, kemudian yang diminta di sini dan petunjuk pengerjakannya pun sudah dijelaskan. Selain materi yang sekilas materi yang disampaikan pada modul, saya juga sudah men-share nantinya di Edmodo materi tentang PPh pasal 22. Jadi sebenarnya PPh pasal 22 ini sudah mahasiswa dapatkan ketika menempuh mata kuliah perpajakan 1 maupun perpajakan 2. Namun di sini saya akan mengulas kembali sekilas materi tentang PPh pasal 22. Jadi PPh pasal 22 di sini merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik itu badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Nah, di sini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK 010/2017 disajikan daftar pemungutan PPh pasal 22. Mulai dari bank devisa, kemudian bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran, badan usaha baik BUMN maupun badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan negara milik negara, kemudian sampai ke wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berikut juga disajikan objek apa saja yang termasuk dalam PPh pasal 22. Mulai dari impor barang, kemudian pembayaran atas pembelian barang, kemudian penjualan hasil produksi kepada distributor, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri, penjualan hasil produksi, sampai kepada penjualan barang yang tergolong mewah oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong mewah. Nah, selain objek PPh tadi, di sini juga ada beberapa kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22, seperti impor barang dan penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Begitupun selanjutnya, jadi bantaian dalam bentuk PowerPoint ini nantinya bisa sambil lalu dipelajari maupun dipahami oleh mahasiswa. Kapan saat terutangnya PPh pasal 22 di sini juga disajikan.
Berikut juga dengan tata cara pengumutan dan penyetoran PPh pasal 22. Jadi pemungutan PPh pasal 22 di sini dapat bersifat final dan juga dapat bersifat tidak final. Jadi cara menghitung PPh pasal 22 di sini yaitu dengan mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak, di mana dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 22 di sini meliputi nilai impor dan harga beli atas pembelian barang oleh suatu instansi tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha di bidang tertentu. Jadi rumusnya adalah PPh untuk mengetahui berapa PPh pasal 22 yaitu dengan mengalihkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Nah, tarif untuk PPh pasal 22 di sini tarifnya cukup beragam di sini tergantung objek pajak atau kegiatannya apa. Seperti contoh ketika kita melakukan impor barang. Nah, impor barang di sini impor barang apa yang dilakukan? Jika impor barang tertentu yang termasuk dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK 010/2018 huruf A atau tanpa menggunakan API atau angka pengenal impor. Nah, di sini tarifnya adalah 10%. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai impor. Jadi, rumusnya adalah 10% dikalikan nilai impor. Begitupun seterusnya ya. Contoh lagi seperti pembelian barang oleh pemungut pajak, yaitu bisa bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, dan juga pejabat penerbit surat perintah membayar atas delegasi KPA. Ini tarifnya adalah 1,5%. Dasar pengenaan pajaknya adalah harga pembelian yang tidak termasuk dengan PPN. Jadi tarifnya adalah 1,5% atau 1,5% dikalikan dengan harga pembelian. Jadi tarifnya cukup beragam tergantung objek pajak atau transaksi yang dilakukan. Nah, keterangan di sini. Jadi keterangan ini bisa membantu dalam mengerjakan soal yang tadinya ada di modul petunjuk pengerjaannya. Nah, di sini nilai impor nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Nah, kemudian nilai ekspor adalah nilai free and board atau FOB. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP-PPN dapat berupa harga pembelian ataupun harga penjualan yang merupakan nilai atas atau harga tertentu yang menjadi hak pengusaha kena pajak dan penjual. Besarnya DPP-PPN ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika harga pembelian ataupun penjualan termasuk PPN atau PPNBM, maka besarnya DPP-PPN sama dengan pembelian atau penjualan. Yang kedua, jika harga pembelian atau penjualan termasuk PPN, besarnya DPP-PPN sama dengan harga pembelian dibagi harga pembelian atau penjualan dibagi dengan 110. Jadi kalau sudah termasuk PPN, maka rumusnya adalah DPP-PPN sama dengan 100 dibagi 110 dikali dengan harga pembelian dibagi penjualan. Nah, besarnya tarif pungutan dinaikkan 100% bila WP tadi tidak memiliki NPWP. Jadi contoh pemungutan PPh pasal 22. Ini pada Juni 2016 PT Ananda melakukan impor kedelai dari Amerika Serikat senilai 30.000 US dollar. Biaya asuransi dan angkut barang dari Amerika ke Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 15% dari harga faktur. Tarif bea masuk sebesar 15% dari CIF. Nah, kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan saat itu adalah 11.000 dolar. 11.000 untuk 1 dolar. Nah, hitunglah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Ananda. Nah, sebenarnya kan tadi menghitung PPh pasal 22 adalah mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak. Karena di sini transaksinya impor, tadi dikatakan bahwa persentase atau tarif dikalikan nilai impor. Nah, untuk mengetahui nilai impor, kita harus menghitung nilai impornya terlebih dahulu, yaitu dengan harga faktur, cost,
Harga fakturnya adalah $30.000. Kemudian biaya asuransi tadi dikatakan 0,5% dikalikan dengan harga faktur. Jadi 0,5% dikalikan 30.000 adalah $150 US dollar. Biaya angkut freight jadi 15%, kita 15% dikalikan 30.000 hasilnya 4.500. Nah, CIF atau cost insurance freight di sini kita tambahkan menjadi di total 34.650 US dollar. Nah, ditambah dengan biaya masuk. Biaya masuknya adalah 15% dari CIF tadi. Maka diperoleh 5.197,5 US dollar. Sehingga diketahui nilai impornya yaitu 39.847,5 US dollar. Nah, ini dalam US dollar. Kemudian kita sajikan dalam bentuk rupiah dikalikan dengan 11.000 karena diketahui pada saat itu $1 sama dengan 11.000 rupiah, maka diketahui nilai impornya adalah 438.322.500 rupiah. Nah, nilai ini kemudian dikalikan dengan tarif yaitu 0,5% karena di sini termasuk mengimpor kedelai ya. Jadi kedelai di sini impor kedelai tarifnya adalah 0,5%. 0,5% dikalikan nominal tadi nilai impor menghasilkan PPh pasal 22 atas impor tadi adalah Rp2.191.612. Kemudian contoh selanjutnya adalah terkait kasus. Di sini yang diminta adalah atas transaksi ini, hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut pada saat penjualan hasil industri kertas, membuatkan bukti pemungutan PPh pasal 22, kemudian setorkan hasil pemungutan PPh tersebut dengan menggunakan SSP, serta laporkan hasil pemungutan PPh tersebut menggunakan SPT massa PPh pasal 22. Nah, untuk bukti pemungutan, di Edmodo sudah saya share juga kertas kerjanya untuk bukti pemungutan PPh pasal 22. Jadi nanti tinggal diisi jenis transaksi apa yang dilakukan. Diisi harganya, kemudian dikalikan dengan tarif, kemudian berapa PPh pasal 2 yang dipotong. Setelah diisi atas setiap transaksi tadi kemudian dimasukkan ke daftar bukti pemungutan PPh pasal 22. Ditulis NPWP-nya, namanya, kemudian bukti pemungutan, nilai objek pajaknya, dan berapa PPh yang dipungut. Setelah selesai, kemudian ditotal di sini, kemudian baru masuk ke SPT induk, yaitu SPT massa PPh pasal 22. Jadi di sini cukup ditulis apa saja yang telah dilakukan, apakah penjualan barang atau nilai impor atau pembelian barang, tergantung transaksi atau kasus yang sudah disajikan di kasus 5 ini. Baik, sekian dari saya. Jika nantinya mahasiswa mengalami kesulitan, bisa didiskusikan melalui WA Group maupun Edmodo dengan dosen yang mengampu mata kuliah praktikum perpajakan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.